pertama yaitu introduction dari adjective clause. Nah, adjective adalah kata sifat dan clause adalah bagian dari kalimat yang berisi objek dan predikat. Sedangkan digabung, adjective clause merupakan clause yang tidak dapat berdiri sendiri atau disebut juga sebagai dependent clause. Perannya adalah memodifikasi pronoun dan noun dalam suatu kalimat yang kompleks. Fungsi adjective clause sebagai berikut, yaitu menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat kompleks yang terdiri dari dua klausa. Then for the example, I thank the woman she helped me. Nah, ini yang dinamakan independent clause atau induk kalimat, dan ini yang dinamakan dependent clause anak kalimat. Baik, satu. So, jika ada dua klausa, maka kita akan membutuhkan konektor, dan konektor yang pertama yaitu relative pronoun. Relative pronoun terdiri dari who, whom, which, that, and whose. Nah, who menerangkan untuk orang sebagai subjek, kan orang sebagai subjek, whom menerangkan orang sebagai objek, which menerangkan benda sebagai objek atau subjek, lalu that menerangkan orang atau benda, dan yang terakhir whose menerangkan kepunyaan. Kedua yaitu relative adverb. Jadi relative adverb di sini kita menggunakan 5W dan 1H. Namun di sini kita tidak menggunakan melainkan menggunakan pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, arti dari who, whom, when, where, why, how itu berarti iya. Sedangkan whose yaitu artinya yang mempunyai. Adjective clause. Adjective clause pronoun used as a subject. Di sini ada who, which, that. It is a subject in adjective clause. Okay, for the example, I thanked the woman. She helped me. Nah, di sini kita akan mengubah menjadi kalimat adjective clause. Di sini she sebagai subjek kita hilangkan dan menjadi kalimat I thanked the woman who helped me. Nah, menjadi seperti ini. Yang kedua itu the book is mine. It's on table. Nah, di sini menunjukkan benda sebagai subobjek. Book is mine, it's on table. Nah, di sini kata F menerangkan benda sebagai subjek. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat adjektif sebagai the book, which, or that is on table is mine. Nah, jadi seperti ini. Kita subjek di sini kita hilangkan which or that. Next one, adjective clause pronoun use as the object. Jadi konektor di adjective clause pronoun as the object adalah who, which, and that. Jadi konektor tersebut itu hanya bisa digunakan di adjective clause as the object. The man was Mr. X. I sell him. Jadi objek di sini adalah
John and Harry. Jadi di sini sama-sama objek, tapi yang digunakan adalah objek yang kedua. Selanjutnya, untuk merubahnya ke adjective clause, maka seperti ini. Jadi untuk merubahnya ke adjective clause adalah whom or that. Jadi konektornya adalah whom or that. Kenapa harus that? Karena that ini banyak opsi. Jadi di sini kenapa harus that? Jadi bisa dua opsi, bisa whom or that. Jadi karena that di sini penggunaannya bisa digunakan untuk people as the object or subject and thing as the object or subject. Jadi contoh yang kedua di sini adalah sebelum kita berubah ke adjective clause, kita mencari dulu nih yang mana objeknya dari kalimat ini. Jadi kira-kira yang mana nih? Yang coba kita lihat dulu. Ini mana objek? Di the movie. Di sini adalah movie, ini adalah bukan people tapi thing. Betul kan? Nah, untuk merubahnya ke adjective clause, maka seperti ini. Jadi kita harus membuang ini. Jadi kita harus dibagi dengan konteks yang ada di adjective clause as object of things. The movie, karena ini thing which we saw last night wasn't very good. Di sini adjective clause-nya adalah di sini menjelaskan tentang movie. Adjective clause pronoun used as the object of preposition. Jadi langsung ke contohnya. Di sini she is, contohnya adalah she is the woman I told about. Jadi yang mana yang preposition? About. Her-nya adalah object. Jadi ada 3 opsi untuk of the preposition. Yang pertama adalah she is the woman about whom I told you. I told you. Jadi about di sini bisa ditaruh di sampingnya connectors. Yang kedua adalah she is the woman whom told you about. Jadi aboutnya bisa ditaruh di belakang. Dan yang terakhir adalah she is the woman that told you about. Kenapa bisa that? Karena that ini penggunaannya banyak opsi penggunaannya. Jadi that ini bisa people of thing, people dan thing as the object dan the next slide adalah tentang penggunaan use. Jadi use di sini adalah artinya kepemilikan. Jadi ada 3 penggunaan khusus untuk use. Yang pertama yakni menunjukkan kepemilikan yang digunakan seperti kata ganti posesif lainnya yang digunakan sebagai kata sifat seperti his, her, its, and their. Jadi yang pertama yakni adalah contoh pertama sebelum kita ganti ke adjective clause adalah I know the man his bicycle was stolen. Jadi untuk merubahnya kita akan merubah tentang his, merubahnya adalah his bicycle karena hisnya di sini adalah artinya kepemilikan, ya. Jadi untuk merubahnya ke adjective clause adalah I know the man whose bicycle was stolen. Untuk penggunaan yang whose yang kedua adalah yang selalu terhubung dengan kata benda dan ditempatkan di awal klausa kata sifat yang tidak dapat dihilangkan. For the example adalah the student writes well, I read her composition. Jadi yang mana yang kita rubah? Yang kita rubah adalah yang her composition. Kenapa her composition? Karena her composition ini adalah artinya kepemilikan, seperti itu ya. Untuk merubahnya ke
Untuk merubahnya ke adjective clause maka adalah the student whose composition I did writes well, seperti itu. Yang ketiga ini adalah biasanya modifikasi orang, namun juga bisa memodifikasi sesuatu. Langsung ke contohnya adalah Mr. John has a painting its value is inestimable. Jadi untuk merubahnya ke adjective clause adalah Mr. John has a painting whose value is inestimable. The next slide adalah tentang relative adverb. Di sini use where adalah artinya tempat. Di adjective clause langsung ke contohnya. Digunakan untuk tempatnya. Di sini ada dua kalimat di go to the page, meet there, years ago. Jadi di sini adalah menerangkan tentang tempat. Maka kita dari di sini dihilangkan. Untuk ke perubahnya ke adjective clause maka seperti ini. Diganti menjadi where. Jadi di sini there-nya dihilangkan dan diganti dengan where karena relative adverb. Di sini relative adverb bukan pertanyaan tapi pernyataan. The next slide adalah masih relative adverb, yakni connectors dengan connectors when. In adjective clause ini adalah time atau waktu. When adalah time atau waktu. Langsung ke contohnya. Contohnya adalah I will, ada contoh I will never forget the day I meet them. Jadi di sini mana yang time atau day di sini dan then ini maka dihilangkan karena jadi untuk merubahnya ke adjective clause seperti ini. I will never get day when